Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah Masjid At-Thayyibah yang saya hormati dan yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Kemarin salah satu jemaah kita dipanggil oleh Allah. Beliau selalu duduk di saf pertama paling kanan dan wafatnya hari Jumat. Sayyidul Ayyam, salah satu hari yang baik. Rasulullah mengatakan bahwa apabila seseorang muslim wafat pada hari atau malam Jumat, maka akan terbebas dari fitnah kubur. Semoga almarhum diampuni semua dosanya dan diterima semua amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini saya mencoba membahas sebuah tema tentang menjemput hidayah. Secara terminologi, hidayah itu dapat dikatakan sebagai petunjuk. Petunjuk yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan. Tapi tujuannya adalah untuk meraih kemenangan di jalan Allah. Jadi tujuannya khusus agar kita meraih kemenangan di jalan Allah. Lalu seiring dengan terminologi hidayah, ada satu kata lagi yang sering disejajarkan atau bersamaan dengan hidayah, yaitu taufik. Taufik adalah suatu upaya atau ikhtiar untuk menjemput hidayah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila ingin memberikan hidayah kepada seseorang, itu adalah hak Allah. Kemudian apabila Allah ingin membiarkan seseorang itu sesat, itu juga hak Allah. Dan ingat, Allah Maha Adil. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Dengan adanya terminologi taufik yang selalu beriringan dengan hidayah, maka manusia itu mempunyai kehendak. Tapi kehendak manusia adalah terbatas. Manusia itu punya iradah, tapi terbatas. Suatu saat akan hilang kehendaknya. Contohnya begini, saya bisa memutuskan sekarang air ini saya akan minum atau tidak minum. Itu adalah kehendak. Dengan adanya kehendak, maka Allah berhak mengazab dia apabila dia salah dalam berkehendak. Berarti dia tidak menjalankan perintah Allah. Jadi di sini hidayah dan taufik selalu berdampingan.
Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, misalkan kita di sini misalkan ada sekitar 50 orang hadir ke masjid ini, lalu mendengarkan tausiah di majlis zikir ini. Lalu pemateri mengatakan Rasulullah memerintahkan agar kita memperbanyak zikir, karena zikir itu akan mengampuni dosa-dosa, kita semuanya. Bahkan kita akan diberikan rahmat oleh Allah. Lalu dari 50 orang, 25 orang menjalankan, yang 25 tidak. Artinya petunjuk atau upaya ikhtiar yang tadi dilakukan, ada yang melaksanakan sehingga jadilah dia hidayah, mengamalkan, ada juga sebagian yang tidak. Jadi di sini selalu beriringan. Tidak mungkin Allah memberikan hidayah kepada seseorang yang tidak dia kehendakinya. Dan kita tidak boleh protes apabila ada seseorang, kenapa dia wafat dalam keadaan non-muslim. Itu karena Allah Maha tahu kenapa dia wafat dalam keadaan sesat misalkan. Jadi di sini yang pertama adalah yang penting kita pahami dulu terminologinya. Ada hidayah, ada taufik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki oleh Allah, di sini Allah yang menghendaki, akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, maka dia Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Jadi terminologi sadroh, dadanya, di lain ayat dikatakan sebagai hati. Karena hati itu ada yang disebut sadroh, ada qalb. Kalau sadroh adalah hati bagian luar. Jadi kadangkala kata sadroh ada disebut sebagai dada, kadangkala diartikan sebagai hati. Dia Allah akan membukakan dadanya atau hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit. Jadi yang satu karena diberikan hidayah, maka dadanya lapang. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Kita mengetahui ilmu pengetahuan alam bahwa setiap kali kita menaik lebih tinggi di atas permukaan laut, maka oksigen semakin tipis. Jadi sini ada perumpamaan, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Artinya semakin tinggi kita tinggal, maka oksigen semakin tipis. Makanya kalau orang yang punya penyakit asma disarankan oleh dokter tinggalnya di dekat pantai, karena oksigennya banyak. Kalau dia di atas gunung, maka oksigennya sedikit, sempit, dadanya menjadi sesak. Jadi luar biasa Al-Quran menjelaskan dengan perumpamaan yang terkait dengan ilmu pengetahuan di sini. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, surat Al-An'am ayat 125. Kemudian dalam surat lainnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah.
ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya, sama ya, yasrah, dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya atau nur dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Ini lagi ada istilah hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ada istilah lagi hatinya membatu. Artinya dia sudah tidak bisa menerima hidayah dari Allah. Dialah dhal, orang yang sesat. Az-Zumar ayat 22. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, orang yang tidak mendapat hidayah senantiasa berada dalam kegelapan. Senantiasa berada dalam kerugian. Maka pasti dia menderita dalam kekafirannya. Hidupnya akan sengsara, tidak tentram, serta di akhirat nanti akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Dalilnya ada 3. Yang pertama surat Ali Imran ayat 91, yang kedua ayat Al-Maidah ayat 36, yang ketiga lanjutannya surat Al-Maidah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi zahabau waliftada bih ulaika lahum azabul alim wa ma lahum min nasirin." Sungguh orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusannya. Jadi sini diperumpamaan dengan tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas mil'ul ardi, sepenuh bumi, tidak akan diterima. Seandainya dia punya itu, dia kafir lalu menebus kepada Allah, aku berikan ini emasku seluruh bumi, emasnya punya dia, dia tebuskan kepada Allah. Nggak laku sama sekali. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengan itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Lalu surat Al-Maidah ayat 36 Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tukubbila minhum wa lahum azabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya dia atau mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, ini bukan hanya emas, apapun yang dia miliki di bumi ataupun ditambah lagi sebanyak itu untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Lalu lanjutannya di ayat 37, mereka ingin keluar dari neraka. Jadi setelah nanti sampai di neraka, dia mau tebus, tidak bisa menebus dengan hartanya karena hartanya sudah tidak laku. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Yuriduna ayyakhruju minnar wa ma hum bi kharijina minha wa lahum azabum muqim. Mereka mendapat azab yang kekal. Allah Azza wa Jalla menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya iman, cahaya yang terang benderang melalui Rasulullah SAW. Jadi di sini Allah memposisikan dirinya sebagai pelindung orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat.
ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Segala bentuk yang bertentangan dengan Allah. Gampangnya setan. Segala yang menentang Allah disebut dengan tauhid. Tidak menjalankan syariah Islam, dia itu tauhid artinya. Dia mengikuti tauhid. Yang mengeluarkan mereka sebaliknya dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi kalau Allah mengajak mengeluarkan orang muslim, orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya, sebaliknya tauhid mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Apa yang bisa dinikmati kalau nanti kita hidup di akhirat berada dalam neraka? Karena di dunia ini hanya sebentar saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai tujuan hidup kita tadi, agar kita berada di jalan Allah yang lurus dan kita bisa menerima hidayah dari Allah, maka kita harus meneladani Rasulullah. Kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani, menaati Rasulullah SAW dalam setiap perilaku beliau dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Rasulullah lakukan, mari kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita, sedikit demi sedikit. Kalau sekaligus mungkin tidak akan sanggup kita. Begitu banyak yang Rasulullah contohkan. Seandainya kita telat mencontoh, baru mulai sekarang Allah insya Allah akan menerima dan menghargai upaya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran, dan agama yang benar, dinul haq, untuk diunggulkan di atas din-din lainnya, untuk diunggulkan di atas agama-agama lainnya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Sudah pasti orang musyrik tidak menyukai, karena orang musyrik prinsipnya adalah menduakan Tuhan. Sedangkan konsep Islam adalah hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditandingkan oleh siapapun, oleh apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tadi adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 33. Lalu ayat yang mirip ada di surat Al-Fat, surat nomor 48 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, sama depannya liyuzhirahu 'alad dini kulli, bedanya wa kafa billahi syahida. Jadi kalau tadi walau karihal musyrikun, yang ini wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, diunggulinya agama Islam di atas agama-agama atau din-din lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dengan pernyataan cukuplah Allah sebagai saksi, tidak perlu kita menunggu orang melihat kita ibadah. Pada saat waktunya ibadah, kita ibadah, karena yakinlah bahwa Allah mengawasi kita. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah selalu mengawasi kita, baik secara langsung maupun melalui perantaraan malaikatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa makna huda dalam ayat tersebut? Dan juga apa makna dinul haq pada kedua ayat tersebut? Yang dimaksud dengan huda, terjemahan adalah petunjuk, secara umum adalah ilmu yang bermanfaat.
Jadi ilmu yang bermanfaat. Segala sesuatu yang dapat kita terima merupakan ilmu yang bermanfaat, bisa membawa kemaslahatan, maka itu disebut dengan huda, disebut dengan petunjuk. Kita mendapatkan ilmu bagaimana cara mengolah air dari air kotor menjadi air bersih. Lalu kita wakafkan air bersih tersebut berdasarkan ilmu kita untuk daerah-daerah yang kekeringan, daerah-daerah yang sulit air. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi pada saat kita menerima teknologi, bagaimana seseorang bisa memurnikan air menjadi baik dari tadinya kotor, maka itu kita dapat petunjuk, kita dapat huda. Lalu kita amalkan. Jangan huda yang kita terima, kita biarkan pada diri kita tanpa mengalir manfaatannya untuk orang lain. Lalu yang kedua, dinul haq, agama yang benar adalah amal soleh. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan petunjuk secara umum, kita mendapatkan ilmu. Misalkan kita hadir ke majelis ini mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama kita amalkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita manfaatkan. Lalu dinul haq, amal soleh, jangan lupa kita laksanakan sampai kita wafat. Tidak ada istilah kita istirahat dulu. Karena dunia ini adalah tempat kita bergerak agar kita mendapatkan hidayah dari Allah. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Lalu menjelaskan nama-nama Allah, menjelaskan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum, dan berita yang datangnya dari Allah. Contohnya tentang hari kiamat, tentang hisab dan sebagainya. Itu adalah berita tentang kisah nabi-nabi. Bagaimana kita dengan kisah nabi-nabi bisa mengamalkan, mensuri tauladani kisah-kisah para nabi. Bahkan bukan nabi pun diberikan sebagai contoh oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti contohnya Maryam, Imran. Jadi itu contoh-contoh bagaimana mereka itu bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa mendapatkan predikat yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidayah memeluk Islam merupakan karunia yang paling besar. Jadi tidak ada hidayah, tidak ada karunia yang lebih besar daripada memeluk Islam. Maka akan rugi orang yang tidak memeluk Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Dia telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi. Dengan diutusnya Nabi dan Rasulnya yaitu Muhammad, maka kita sampai sekarang ini bisa memeluk agama Islam dan menjalankannya. Ini adalah karunia yang paling besar buat kita. Tidak ada yang patut kita syukuri, terutama adalah karena kita beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi, ya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa inna kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasul, mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Muhammad itu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yatlu alaihim ayatih, lalu mensucikan jiwa mereka, yang kedua, wa yuzakkihim, lalu yang ketiga, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Kitab di sini diartikan sebagai Al-Quran, hikmah itu adalah as-sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang ada orang yang berkeluh kesah, berkata seperti ini, seandainya aku hidup di zaman Rasulullah, alangkah bahagianya aku
karena aku mungkin bisa dekat dengan Rasulullah. Aku bisa mendapatkan pelajaran dari tangan pertama. Aku bisa dicap sebagai sahabat Rasulullah. Dia lupa, pada masa Rasulullah orang kafir juga banyak, orang munafik juga banyak. Para pemuka Quraisy, bahkan masih kerabat Rasulullah, banyak yang tidak beriman setelah Rasulullah mendakwakan Islam kepadanya. Bahkan mereka mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhannya, menyembah patung-patung yang dibuatnya sendiri. Contohnya Abu Jahal. Kurang apa Abu Jahal? Dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, bahkan kerabat Rasulullah. Tapi dia tidak dapat hidayah. Hanya satu yang dapat digarisbawahi dari Abu Jahal. Dia malu. Apa kata umatnya? Jadi kita bicara umatnya Abu Jahal. Apa kata umatnya nanti kalau aku tiba-tiba memeluk agama Muhammad? Jadi malu. Karena halangan malu, dia tidak dapat hidayah dari Allah. Jadi jangan sekali-kali kita menyatakan, seandainya aku hidup di zaman Rasulullah, tentunya aku akan dekat dengan Rasulullah. Belum tentu. Seperti tadi yang saya sampaikan, yang penting sekarang kita syukuri apa yang kita peroleh, yaitu hidayah, memeluk agama Islam. Mari kita tingkatkan dengan amalan-amalan soleh, sehingga akan dicap oleh Allah kita sebagai penghuni surga, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberinya petunjuk ke dalam Islam. Satu. Yang kedua, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Tuhan mana yang berfirman seperti itu? Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Mana contoh Tuhan yang berkata seperti itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Wazkuruni azkurkum. Lanjutannya, washkuruli wala tashkurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kalau ingkar akibatnya kita akan diazab. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kita. Kita bersyukur, janganlah kita ingkar. Pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ini adalah perintah bersyukur dari Allah dan Al-Quran yang menyatakan di sini. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian pada ayat lain, surat Al-Ma'idah, surat 5, ayat nomor 3, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi Allah berfirman, berkata kepada Rasulullah diarahkan, hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dan aku telah redha Islam sebagai agamamu. Apa yang kita cari? Kalau Allah sudah mengatakan bahwa aku redha kepada kalian, nggak ada yang melebihi keredaan Allah. Raditu billahi rabba. Kita berzikir, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi di sini kita berzikir kepada Allah, aku ridha Allah Tuhanku. Raditu billahi rabba, wabil islami dina.
Karena apa? Karena Allah juga ridho memberikan agama Islam kepada kita. Inilah agama yang terbaik. Jadi di sini berdasarkan ayat ini, dari mulai kita tadi membahas tentang apa itu hidayah, apa itu taufik, lalu bagaimana dalil-dalil dari hidayah, dari taufik, kenapa kita tidak boleh putus asa atas hidayah, karena Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang kalau kita berusaha berikhtiar, kita berusaha dan berikhtiar untuk menggapai, mencari ridha Allah tersebut. Jadi di sini berdasarkan ayat tersebut sampailah kita pada akhirnya meyakini bahwa kita memeluk agama Islam itu sudah pas, tidak ada kesalahan, dan kita yakin. Kalau kita sudah yakin Islam adalah agama, tuntunan, pedoman kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk mencapai surga Allah, mencapai tujuan yaitu keridaan Allah, maka kita tidak usah ragu-ragu lagi, hanya kita laksanakan step berikutnya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Kita berupaya untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Rasanya berat karena Al-Quran itu ada 30 juz, hadis ada ribuan, bahkan puluh ribuan. Marilah kita lakukan satu persatu. Pada saat kita mendengar sebuah petunjuk, sebuah hidayah dari Allah, maka langsung kita amalkan sehingga kita akan mendapatkan ridha Allah. Jadi tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu. Kita songsong hidayah dari Allah, kita dapatkan keridhaan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan, maka kesalahan itu datangnya dari saya dan karena kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.